Greetings and welcome to our church. Our vision is clear: to be a Christ-centered church that builds righteous generation through caring and family values. Our mission is building righteous generation with synergy and building consistent and powerful service in truth. Now let us prepare our heart to worship Him in faith and unity. Shalom saudara. Shalom. Berapa banyak yang diberkati Tuhan pagi hari ini, boleh lambaikan tangan. Shalom. Kita mau hampiri hadirat Tuhan, amin saudara. So whatever is your burden this morning, apapun beban saudara pagi hari ini, whatever is your problem, saudara serahkan sama Tuhan. Amen. Sebab cuma Tuhan yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Cuma Tuhan yang paling mengerti apa yang kita perlukan. Saudara, jangan takut dengan apapun hari-hari ini yang kau hadapi. Sebab engkau sedang berjalan bersama dengan Tuhan yang hebat. Saya pengen saudara mengerti, saudara sedang berjalan bersama dengan Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang baik banget saudara, buat saudara dan saya. Ya. Saudara, kita sama-sama mau naikkan pujian ini. Shikar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 a. Biarlah pujian ini menjadi penyembahan kita, menjadi syukur kita. Shikararara. Shikarararararara. Shikararararararara. Ya Rabaya shikar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 
Tuhan buat setiap kebaikan. Tuhan terima kasih Tuhan buat karya tangan-Mu yang tidak pernah putus dalam hidup kami. Tuhan terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan dalam kehidupan kami. Bukankah Engkau yang menulis setiap musim di dalam kehidupan kami? Bukankah Tuhan Engkau yang menulis Tuhan setiap Tuhan bagian dari kehidupan kami sesuai dengan rencana Tuhan yang ajaib. Bapa terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terharu. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Saya undang untuk saudara bangkit berdiri. Mari sama-sama bawa pujian ini dengan sepenuh hati. Bila ku buka hidupku dan karya tangan-Mu, benar Tuhan, ku tersanjung bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidup itu karya-Mu Tuhan.
ada untuk menjadi penyembah-Mu. Aku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Aku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, ku ada untuk menjadi Tidak pernah putus Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan atas kami. Bukankah Tuhan kalau pagi hari ini kami masih bisa membuka mata kami. Dan kami Tuhan masih bisa mengatakan Tuhan Yesus baik buat kami. Tuhan itu adalah kasih dan karunia yang besar buat kami. Itu adalah Tuhan pertolongan Tuhan yang paling nyata buat kami. Itu adalah mujizat Tuhan yang paling baik buat kami. Bapa terima kasih. Katakan terima kasih. Terima kasih. Naikkan syukur-Mu saudara.
naikkan syukurmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Bawa persembahanmu masuk dalam pelatarannya yang kudus. Oh Jesus, we surrendering our lives to you, Jesus. We surrendering our lives to you, Jesus. We devote everything to you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Rabaya Saudara, ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah salah menilai hidup kita. Tuhan tidak pernah salah dalam menulis cerita hidup kita. Tuhan taruh di hati saya pagi hari ini. Ada di antara kita yang datang dengan penuh kekecewaan. Kita kecewa karena kita merasa kita sudah melayani Tuhan, memberi yang terbaik buat Tuhan. Tapi seakan-akan Tuhan meninggalkan kita. Pagi hari ini Dia mau katakan kepada saudara dan saya, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Terima kasih untuk pelawatan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yes Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Benar Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ingin mengenalmu Tuhan. Kami ingin mengenalmu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang Terima kasih Tuhan. tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi katakan, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, 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 haleluya. Yes, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan.
Bapak biarlah Tuhan Kau bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Pagi hari ini kami mau lihat satu breakthrough Tuhan di dalam Tuhan praise and worship kami. Tuhan walk with us. Tuhan berperang bagi kami Tuhan. Tuhan akan Tuhan bekerja Tuhan di dalam kehidupan kami. Setiap kita yang siap bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita katakan amin. Haleluya. Tidak ada kekuatan yang lebih besar di bawah kolong langit ini selain nama Yesus. Amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh apa saudara? Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kebenaran sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Ya dahsyat amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Mari sama-sama katakan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Biar nama-Mu ditinggikan. Katakan haleluya. Come on. Mari tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Tuhan Kau mulia, Kau besar. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Yes, Tuhan. Haleluya.
segenap jiwa kami berkumpul bersatu di tempat ini memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan Selamatkan bagimu Tuhan. keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sama-sama naikkan pujiannya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari terus kita bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab Dia yang membawa keselamatan bagi semua umat manusia di dunia ini. Amin. Kita bersorak bagimu Tuhan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia Selamanya. Haleluya. Haleluya. Tangannya gini saudara, tangannya gini. Siap-siap? Siap-siap ya, kita belum landing ini. Haleluya. Haleluya. Ya. Haleluya. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Katakan apa? Sebab firman-Mu
teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beritaku akan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sama-sama spread your wings. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan bukan aman, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Ku pasti aman, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara masih kuat menyembah Tuhan? Masih mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan? Haleluya. Saya capek, yuk silakan duduk. Haleluya. Kita mau siapkan hati. Ya, kita mau siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. We want to dwell in your presence, oh God. We want to devote our very best for you, Jesus. We come before you, oh God, this very morning to bring our sacrifice, our very best sacrifice to you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, wonderful Father. Thank you, Holy Spirit. Shikaralabaya karabaya. Katakan, Kau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan Yes, Jesus. yang setia, Benar Tuhan. waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Ku selalu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku. Katakan satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Yesus, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan satu-satunya yang ada hanya Kau Tuhan. Yesus, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber satu-satunya yang Saya undang untuk saudara bangkit berdiri. Mari katakan sekali lagi satu-satunya yang satu-satunya yang hanya Kau Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang satu-satunya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Oh haleluya. Tuhan pemulihku. Amin, amin. Kami bersyukur, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Engkau memberikan balik kepada kami kesempatan untuk bisa berada dalam rumah-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu dan mendengar isi hati-Mu dan bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu. Tuhan, mari urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar pesan firman-Mu, apapun yang disampaikan sebentar tidak kembali sia-sia. Buat kami menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah, hidup ini adalah sungguh Tuhan kemurahan-Mu semata-mata. Kami mengucap syukur buat hari ini dan kami serahkan ibadah ini, sisa ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, telinga kami boleh mendengar isi hati-Mu. Hati kami siap untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan, katakan bersama-sama saya, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita diberkati Tuhan, amin. Ada berapa banyak orang-orang diberkati Tuhan?
Haleluya, God bless. Saudara, pada pagi hari ini saya akan bicara satu topik mengenai kesetiaan atau faithfulness, kesetiaan. Saudara, kesetiaan itu adalah salah satu dari buah roh. Jadi saudara, tidak mungkin saudara dan saya menjadi orang Kristen yang menghasilkan buah roh tapi tidak setia. Oleh karena itu, salah satu tanda seorang Kristen dewasa atau tidak sebenarnya adalah bagaimana orang ini bukan cuma sekedar rajin ibadah, tapi apakah dia menghasilkan buah Roh Kudus. Nah, pagi hari ini saudara, di dalam bicara soal faithfulness atau faithful atau kesetiaan atau setia, ini tidak mudah menemukan orang setia di hari-hari terakhir ini. Betul nggak saudara? Cari orang setia nggak gampang. Bahkan di dalam pernikahan saja, era saya sudah sering dengar nih saudara ya. Ini bukan cuma kejadian di luar gereja, tapi di dalam gereja. Setelah COVID ternyata nggak sedikit loh saudara keluarga yang digoncang sampai akhirnya yang ada adalah perselingkuhan terjadi. Sehingga tidak ada kesetiaan antara suami dan istri. Nah, ini adalah satu tanda di mana saudara bahwa kesetiaan makin hari kok di dalam keluarga semakin mengalami kemerosotan. Dan saya juga tidak heran di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen juga makin hari makin tergerus untuk namanya setia sama Tuhan. Setia sama di dalam sebagai orang Kristen bergereja di dalam jemaat. Nah, saudara, karakter dan atribut dari Allah itu sendiri adalah setia. Mari kita melihat satu ayat firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-13. Karakter atau atribut Allah adalah kesetiaan Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 13 saya akan bacakan. Jika kita tidak setia, ia tetap setia. Lalu dia katakan karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Oleh karena dia memang demikian adanya, dia tidak bisa menyangkali dirinya. Sebagaimana Anda sebagai orang Asia, Anda tidak bisa menyangkali dirimu Anda adalah orang Asia. Betul nggak gitu? Anda nggak bisa bilang saya orang bule, diketawain saudara. Saudara, Anda pasti diketawain orang bule dari mana saudara. Orang kita Asia kelihatan. Demikian Tuhan, karena Tuhan itu setia, dia nggak bisa menyangkali dirinya bahwa dia tidak setia. Dia adalah Allah yang setia. Nah, oleh karena itu saudara, Anda boleh tidak setia tapi Allah itu tetap setia. Itu yang hebatnya Tuhan kita saudara. Dalam kondisi ketidaksetiaan kita, Tuhan tetap setia. Itu yang dahsyat kita punya Allah seperti itu. Nah, dalam Mazmur 145 ayat 13 saya akan bacakan, kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam perbuatannya. Jadi kalau dia sudah bicara, kalau dia sudah ngomong, dia setia. Artinya orang setia itu salah satunya bisa diandalkan. Salah satu ciri orang setia adalah orang yang nanti kita akan membahas tentunya. Adalah bagaimana saudara bisa dipegang perbuatannya. Konsisten dengan perbuatannya. Orang yang tidak setia adalah orang yang tidak konsisten. Mencela-mencele. Coba bilang mencela-mencele. Pernah ketemu orang mencela-mencele? Itu tanda bahwa orang itu gak setia. Dia gak setia dengan ngomongannya sendiri. Dia gak setia dengan perbuatannya sendiri. Orang setia adalah orang yang kalau dia bicara dia setia dengan ngomongannya. Dia akan pegang ngomongannya sendiri. Dia akan berbuat dengan perbuatan apa yang dia ucapkan. Dia lakukan apa yang dia ucapkan. Dia tidak hanya sekedar mengucapkan sesuatu. Nah, kesetiaan kalau Anda lihat dalam slide saya sudah sediakan beberapa slide. Saudara, kesetiaan berasal dari akar kata, dari kata Yunani dan kata bahasa Inggris. Yaitu faith atau iman. Menarik, faithful dari akar katanya faith. Coba bilang iman. Jadi orang gak mungkin bisa setia kalau dia gak punya iman. Kesetiaan diawali selalu dengan iman. Orang yang tidak punya iman sama Tuhan susah loh untuk setia sama Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Kalau Anda nggak punya iman sama Tuhan, susah untuk setia sama Tuhan. Begitu ada goncangan sedikit meninggalkan Tuhan. Begitu kekecewaan sedikit meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang kecewa sama pendeta. Pernah kecewa sama pendeta?
Lalu ada orang kecewa. Orang kecewa sama pendeta tinggalkan gereja. Lucu menurut saya. Kenapa saudara? Kalau Anda meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan karena kecewa sama pendeta, berarti pendetamu adalah Tuhanmu. Paham gak? Coba yang paham lambaikan tangan. Saya ulangi sekali lagi ngomongan saya. Kalau Anda kecewa sama pendeta, lalu tinggalkan Tuhan, tinggalkan gereja, itu namanya Anda sudah jadikan pendeta Tuhan kita. Kalau Tuhan kita bukan pendeta, mau kayak apapun pendetanya, kita tetap setia sama Tuhan. Coba yang ngerti katakan amin. Nah ayat berkata Ibrani 11 ayat yang ke-6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi orang mau berkenan kepada Allah harus punya iman. Oleh karena itu saudara, yang namanya kesetiaan tanpa iman itu omong kosong. Jadi saudara, yang pertama yang saya mau ajak saudara sebagai orang percaya di tempat ini, ada orang percaya di sini? Adalah apakah Anda punya iman? Alkitab jelas mengatakan bahwa menjelang nanti dia datang yang kedua kali, apakah dia akan mendapati iman? Artinya ada kemungkinan iman tergerus. Mulainya orang tidak setia sama Tuhan adalah orang yang mulai tidak percaya sama Tuhan. Saya ulangi ya. Mulainya Anda dan saya tidak setia sama Tuhan karena Anda dan saya sudah mulai tidak percaya sama Tuhan. Anda boleh bilang saya ke gereja kok. Ke gereja tidak menjamin orang percaya sama Tuhan. Halo? Amin. Bahkan nih saya masuk lebih dalam. Siap? Orang yang melayani Tuhan pun belum tentu percaya Tuhan. Sepenuhnya. Karena iman itu menjadi landasan kekristenan. Karena Allah berkata bahwa perjalanan orang Kristen dimulainya dari iman, diakhiri dengan iman. Perjalanan orang Kristen tidak dimulai dari program. Dalam perjalanan orang Kristen tidak dimulai dari aktivitas. Bukan dari pelayanan, tapi dari iman saudara sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya di dalam Amsal 20 ayat 6 bilang begini saudara. Menarik saudara ayat ini, sangat menarik sekali. Ayat 20 Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut dirinya baik hati. Pernah ketemu orang baik hati? Aduh dia ini orangnya baik hati. Tapi orang yang setia, siapa yang nemukan? Orang bisa bilang dia baik hati tapi belum tentu setia loh. Yang Tuhan mau adalah kesetiaan di hari-hari terakhir ini. Apa sih sebenarnya orang setia kalau begitu? Mari kita lihat dalam slide saya berikutnya. Orang yang setia, kalau Anda baca, adalah orang yang setia adalah orang yang dapat diandalkan. Orang yang dapat diandalkan atau orang yang bertanggung jawab punya komitmen dan beriman kepada Tuhan dan orang ini konsisten. Saya ulangi sekali lagi dari slide saya, orang yang setia adalah orang yang bisa diandalkan. Coba bilang bisa diandalkan. Bisa diandalkan itu artinya bisa dipercaya, bisa bertanggung jawab. Jadi kalau dikasih apapun dia pasti bisa bertanggung jawab. Itu orang setia. Saya ambil contoh ya, ambil contoh saudara dalam hal yang namanya tanggung jawab dan bisa diandalkan. Ada 3 orang hamba dikasih talenta sama Tuhan. Yang satu dikasih 1 talenta, yang satu dikasih 2 talenta, masih ingat itu ceritanya? Yang satu dikasih berapa? 5. Yang 2 dia kerjakan jadi berapa? 4. Yang 5 dia kerjakan jadi berapa? 10. Saya tanya saudara, waktu majikannya balik, yang 2 kan jadi 4. Dia kasih tunjuk kepada bosnya, majikannya berapa? 4. Dia kasih lihat, ini loh 4, aku kembalikan. Yang 5 jadi 10 kembalikan berapa? Ini loh 10, bisa enggak? Yang 4 bilang, ini loh 3. Loh, saudara majikan yang kasih 2 dapat 3, udah bagus tuh cuannya 50%. Halo, bener enggak? Udah bagus nih ada 50% nih, jadi 2 jadi 3 kan? Dia gak minta bahwa lu jujur ngomong, enggak. Tapi dia bilang apa? Ini loh, aku kasih 4. Dia tidak ambil 1. Yang 10, 5 jadi 10 tidak kasih 8. Halo? Kalaupun kasih 8 enggak rugi bosnya, betul apa enggak? Tapi dia tetap kembalikan 10. Maka Tuhan bilang, baik benar perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan.
Nggak cukup baik hati Bapak Ibu. Setia. Coba bilang sebelah saudara, setia bos. Harus setia, haleluya. Harus dapat diandalkan, bertanggung jawab. Lalu orang yang setia adalah orang yang punya komitmen. Komitmen itu, apa yang dia ngomong, dia kerjain sampai habis. Walaupun susah. Orang yang punya komitmen, kalau dia janji, dia kerjain sampai tuntas. Kesetiaan tanpa komitmen adalah kebohongan besar. Orang setia pasti ditunjukkan komit. Orang komit biasanya setia, biasanya. Dan dia beriman kepada Tuhan dan dia konsisten tentunya, saudara. Oleh karena itu saudara, biarlah saudara dan saya menjadi orang yang setia. Katakan amin. Ada satu ayat lagi saya mau ajak saudara melihat Wahyu 17 ayatnya yang ke-14. Wahyu 17 ayat yang ke-14. Perhatikan baik-baik saudara. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Mereka siapa yang menang ini? Terpanggil, terpilih, setia. Coba bilang terpanggil, terpilih, setia. Ada banyak orang terpanggil dan mengikuti panggilan Tuhan, terpilih dalam pelayanan tapi tidak setia. Maka itu saudara kenapa iman bisa gugur? Karena tidak setia, karena tidak punya faith, tidak punya iman. Saudara kenapa Demas orang yang dekat dengan Paulus, saudara tahu Paulus itu rasul besar. Dia banyak mendownload pewahyuan dari Tuhan yang segar. Dia menulis sebagian besar kitab perjanjian baru. Demas itu asisten, berapa dekat dia dengan Paulus, luar biasa. Tapi ternyata imannya bergeser karena dia mencintai dunia ini lebih daripada Tuhan. Dan dia meninggalkan Rasul Paulus. Tidak pernah ada jaminan dan garansi saudara yang dekat dengan seorang hamba Tuhan yang diurapi Anda akan terus setia. Yang penting adalah iman pribadi, karena iman tidak bisa boncengan. Iman saya sama iman saudara, termasuk anak-anak saya nggak bisa bonceng iman saya. Dia harus punya iman sendiri. Amin. Coba bilang setia. Amsal 19 ayat 22 ayatnya berkata begini. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Jadi yang dimau oleh Tuhan kesetiaannya. Kenapa? Karena dia setia. Halo? Betul nggak? Saudara Anda kalau orangnya rapi, Anda berharap orang akan rapi kerjanya, betul? Anda nggak betah sama orang yang nggak rapi kerjanya, begitu nggak sih? Makanya Tuhan berkata sifat yang diinginkan oleh seseorang itu siapa? Pendeta. Saya mulainya dari pendeta dulu supaya semua orang nggak tersinggung, saudara. Yang diminta oleh Tuhan setiap orang sifatnya adalah seseorang itu mulai pertama pendeta. Pendeta itu harus setia. Setia sama panggilannya. Setia sama Tuhan. Setia sama keluarganya. Harus setia. Halo. Ada pendeta udah gak setia sama panggilannya. Tetap pendeta tapi dia tidak setia dengan panggilannya. Tidak setia dengan kebenaran. Yang diharapkan oleh sifat seseorang adalah setia, kesetiaannya. Siapa lagi saudara? Bukan cuma pendeta, pelayan Tuhan, orang-orang yang melayani, mau full time, enggak full time, harus setia. Ada amin? Saya turun lagi lebih jauh. Bukan cuma pendeta, bukan cuma full time, bukan cuma hanya volunteers atau mereka yang melayani secara sukarela, tapi juga jemaat. Coba tanya sebelah saudara, kau jemaat bukan? Tanya sebelah saudara. Jadi jemaat juga harus, jangan cuma pendetanya yang mesti setia. Jemaat juga harus. Nah cuma satu orang yang amin itu. Jemaat juga harus oh haleluya. Itu kesetiaan itu barang langka hari-hari ini. Orang itu seringkali saudara nelikung di belakang. Karena dia gak setia. Makanya ada hubungan segitiga. Di depan kelihatannya oke,
di depannya woke. Oleh karena itu saudara dikasihi Tuhan. Saya mau ajak saudara belajar jadilah orang yang setia. Dan setia tidak terjadi dalam satu malam. Setia itu diproses dan setia itu diuji. Setia itu ngalamin proses kehidupan yang menguji hati saudara. Orang bisa setia apa enggak itu teruji dari waktu ke waktu. Pernikahan itu bisa langgeng atau enggak itu dilihat dari waktu ke waktu, setia atau enggak. Katakan amin. Apa saja contoh kesetiaan? Nanti kita akan lihat saudara. Saya akan kasih Anda perhatikan contoh dari kesetiaan. Apa saja contoh dari kesetiaan? Saya nggak akan kasih poin-poinnya. Tapi Anda boleh catat ya. Kalau Anda mau catat. Contoh dari kesetiaan yang pertama adalah percaya sama Tuhan dan firman-Nya. Kita akan lihat beberapa contoh. Saya hanya kasih slide Anda contoh dari kesetiaan. Ini adalah topik yang saya akan bahas di bagian khotbah saya ini. Orang yang setia contohnya itu apa? Percaya sama Tuhan dan firman-Nya. Di tengah situasi yang berat sekalipun tetap percaya sama Tuhan dan firman-Nya. Itu orang setia. Bukankah Ayub disuruh sama suaminya, sama istrinya, kutuki Tuhan? Pernah dengar cerita itu? Pernah baca enggak? Oke, kalau pernah baca puji Tuhan. Tahukah saudara Ayub mengalami penderitaan yang dahsyat? Menurut saudara, siapa lebih menderita? Ayub atau istri? Ayub atau istri? Ayub. Kenapa Ayub lebih menderita? Karena istrinya kehilangan anak, kehilangan ternak. Ayub juga ya toh. Tapi Ayub penyakit dari kepala sampai kaki gatel. Dia harus garuk tuh dengan beling saudara. Berarti gatelnya luar biasa. Istrinya gak ngalami. Berarti lebih menderita Ayub ya. Siapa yang komplain? Coba saya mau tanya, siapa yang komplain? Karena istrinya, ini bukan soal, jangan saudara, ini gara-gara istri yang suka komplain. Bukan. Tapi yang saya maksud bukan itu, jangan salahkan istri saudara ya. Saudara yang saya maksud adalah gini, orang boleh saja menderita lebih berat dari kita, belum tentu komplain. Tapi ada orang yang tidak begitu menderita, kerjanya komplain. Jadi orang bisa saja hidupnya nggak terlalu menderita sebenarnya, tapi dia lihat hidupnya menderita komplain terus. Ada orang yang kayak gitu. Orang itu tanda tidak pernah setia sama kepercayaannya sama Tuhan. Dengar khotbah, amin, haleluya, praise the Lord kalau dengar khotbah. Tapi kalau keluar, nanya mana tuh? Saudara, orang yang setia adalah orang yang tetap percaya sama firman. Makanya Ayub berkata, kamu ngomong kayak perempuan gila ya. Kamu cuma mau terima berkat dari Tuhan ya. Bukankah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pergi. Terpujilah Tuhan. Artinya apa? Ayub setia percaya sama Tuhan. Daud pernah ngalamin takut gak? Pernah? Saudara pernah takut gak? Pernah, semua orang pernah takut lah. Kalau Anda bilang, enggak pastor saya enggak pernah takut. COVID telah membuktikan Anda pernah takut. Kalau Anda enggak takut, Anda enggak pakai masker. Betul enggak? Nah jadi yang saya maksud adalah begini saudara. Bahwa rasa takut bukan berarti kita tidak percaya Tuhan. Tapi Daud berkata, di saat aku takut, aku ini percaya kepadamu. Itu yang membuat dia tetap setia. Kekristenan diukur saudara seberapa Anda masih tetap percaya di tengah gelombang, gejolak, tantangan hidupmu. Anda tetap percaya sama Tuhan dan firman-Nya. Itu tanda orang setia. Contoh orang yang setia yang kedua adalah hadir dalam ibadah. Saudara jangan berpikir bahwa hadir dalam ibadah itu hanya sebuah kegiatan yang tambah beban. Tidak. Karena ibadah mengandung janji kata firman. Berbahagialah Anda yang setia dalam ibadah. Tentu yang saya maksud setia dalam ibadah bukan cuma tubuhnya di gereja duduk, pikirannya kemana-mana. Bukan itu yang saya maksud. Bukannya Anda datang ke gereja pendeta khotbah berapi-api, Andanya tidur. Bukan itu yang saya maksud. Anda ngerti gak sih maksud saya?
Tapi yang saya maksud adalah Anda datang beribadah karena Anda punya kerinduan, punya keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan di rumahnya. Nah kalau Anda menyadari itu, bahwa Anda tahu bahwa Anda tidak membiasakan diri untuk tidak beribadah. Jadi ibadah hari Minggu menjadi prioritas. Coba bilang setia. Kesetiaan itu selalu ada berkatnya. Saya punya seorang sahabat, saudara. Sahabat saya ini adalah sopir taksi. Dia bukan sahabat saya ini bukan sopir taksi di Jakarta, tapi di luar negeri. Tepatnya di Australia. Saudara jangan berpikir kalau sopir taksi di Australia itu kayak di sini. Duitnya banyak loh. Satu ketika dia cerita sama saya. Hari Minggu dia nggak pernah ke gereja. Karena hari Minggu omset terbesar. Hari Minggu omset terbesar karena banyak orang berpergian naik taksi. Lalu dia berjumpa dengan seorang pendeta yang berani melabrak dia. Dengan tegas ngomongnya begini. Kamu hari Minggu cari duit itu uang terkutuk. Ngomongnya begitu loh tuh pendeta. Serem kali ya dengernya ya. Tapi rupanya kadang-kadang orang perlu ada suara begitu ya. Itu menyadarkan dia. Waduh. Lalu dia ambil keputusan untuk hari Minggu ibadah setia. So akibatnya hari Minggu dia tidak ambil job. Tapi yang dahsyat dia bilang setiap Jumat, setiap Sabtu penumpangnya berlipat kali ganda dari sebelumnya. It's good. Saudara, kalau Anda tahu di Amerika ada satu brand ayam goreng. Kalau buat saya nih, lebih enak dari Kentucky. Namanya Chick-fil-A. Anda pernah dengar itu Chick-fil-A? Chick-fil-A pemiliknya dulu waktu dia ngajar di sekolah minggu, itu ngajarin anak-anak setiap minggu harus hadir. Komit harus hadir, setia. Setelah dia dewasa, banyak orang kan begitu tuh saudara. Dengan berjalannya waktu kesetiaan bergeser. Setelah dia mulai dewasa lalu punya bisnis Chick-fil-A, hari Minggu dia buka. Lalu suatu ketika dia masih tetap di gereja melayani, lalu Tuhan ingatkan di hatinya. Kamu ngajar sekolah minggu, anak-anak mesti hadir hari Minggu. Tapi kamu punya perusahaan, hari Minggu cash registernya bunyi. Dulu kan pakainya bayarnya cash ya, kalau sekarang kan pakai QR. Itu cash register bunyi, bener gak tuh? Waduh saudara dia shock. Sejak itu policy dari Chick-fil-A, dia kalau buka cabang dimanapun di Amerika, gak gampang saudara mau dapat franchise-nya Chick-fil-A. Karena hari Minggu wajib tutup. Justru hari Minggu tempat di mana orang ke mall sama keluarga kok tutup. Orang bilang ini pikirannya gak waras. Tapi kalau dia setia sama Tuhan, dia punya usaha. Gak pernah dia bilang hari Minggu kalau dia stop malah drop. Enggak, double usahanya. Karena apa? Setia. Coba bilang setia. Jangan karena Anda nguber job, hari Minggu Anda tinggalkan Tuhan. Coba sikut sebelah orang, ngerti gak kamu maksud pendeta ini? Coba bilang gitu. Oh iya, setia itu artinya hadir dalam ibadah raya. Yang ketiga saya kasih saudara yang ketiga atau keempat. Yang namanya setia artinya Anda kalau contoh orang setia sebagai jemaat Tuhan, Anda harus belajar firman Tuhan. Terima pengajaran firman Tuhan setia. Orang Kristen itu kadang-kadang lucu menurut saya. Kalau ke gereja oke lah. Mau didoain oke lah. Mau diberkati, diurapi oke lah. Tapi suruh belajar firman, ngantuk. Halo? Bener apa enggak? Mau jujur enggak? Dengar firman ngantuk, ngajar firman ngantuk, belajar. Anda enggak pernah tahu ya, bahwa pada mulanya adalah firman bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah
Katanya mau cari Tuhan. Tapi mau dengar firman enggak, piye carane? Tahukah saudara, Alkitab berkata bahwa dengan iman kita percaya alam semesta telah dijadikan oleh firman. Jadi yang menjadikan alam semesta ini firman. Yang membuat saudara bisa hidup karena firman. Tapi kita suruh belajar firman, aduh belajar lagi, babe gitu kalau dia ngomongnya. Belajar lagi, gue mah males deh belajar terus kayaknya gak habis-habis. Saudara harus tahu, firman Tuhan itu pewahyuannya memang gak pernah habis. Saudara, saya kasih tahu satu hal. Kalau Anda baca Alkitab, ceritanya sama. Semua Anda sudah tahu. Itu Alkitab mati. Alkitab yang hidup adalah Anda belajar, dapat lagi yang baru. Anda belajar, dapat lagi yang baru. Anda belajar, dapat lagi yang baru. Anda belajar, dapat yang lagi yang baru. Itu ada Holy Spirit. Jadi orang Kristen yang malas belajar, tandanya kurang setia sama Tuhan. Halo, paham? Karena orang yang setia sama Tuhan adalah orang yang mau terima pengajaran. Itu sebabnya gereja mula-mula dahsyat. Tiap hari mereka terima pengajaran. Dari siapa? Dari para rasul. Haleluya. Yang keempat, saya kasih contoh yang keempat. Contoh yang keempat, orang yang setia adalah orang yang mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Saudara percaya nggak saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan? Tahukah saudara Anda bisa tergelincir? Anda bisa meninggalkan Tuhan. Dan Rasul Paulus berkata, ada satu ayat yang saya mau tunjukkan dalam Filipi 2 ayat ke-12. Filipi 2 ayat ke-12. Hai saudara-saudara, Filipi 2:12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak. Jadi keselamatan yang Anda terima, Anda harus jaga itu dengan takut dan gentar. Enggak sembrono dalam menjalani hidup ini. Kristen sih Kristen, clubbing jalan terus. Kristen sih Kristen, cipoa jalan terus. Tahu cipoa enggak? Tepu, tahu tepu? Ke gereja sih, ke gereja Kristen sih Kristen. Tindakan kita tidak menunjukkan kita Kristen. Kalau di gereja, waduh kudusnya luar biasa. Saking kudusnya malaikat aja minder lihat kita. Malaikat bilang aku sudah kudus, ternyata yang lebih kudus dariku. Tapi kalau di luar gereja, setan takut sama kita. Bukan karena kita bawa kuasa, bukan. Karena setan bilang gue udah setan, ini lebih kesetanan. Kekristenan tidak ditunjukkan hanya sekedar Anda beribadah. Walaupun itu perlu dan penting tadi saya katakan. Tapi apakah kita kerjakan keselamatan? Kalau orang yang kerjakan keselamatan, dia sadar bahwa ini bahaya kalau saya lakukan. Orang ya baru usia 20, apa aja makanan dia makan, dia hajar tuh. Berani, gak takut. Ya gak? Yang 20 ada gak umurnya? 20 umur 20? Ya paling gak ngaku-ngaku lah ya. Umur 20 saudara. Habis makan nasi, makan roti, makan bakmi, makan es krim, gak takut. Hajar ble. Umur jicap 20, masih mantap. Makan sop kambing, wah berani. Tiga porsi, berani. Habis gitu makan apa lagi, berani 20. Periksa ke Prodia, gak masalah tuh. Tunggu umur 40, 50. Kenapa nih tengkuk naik ya rasanya? Betul nggak? Coba yang 40 ke atas angkat tangan. Anda ada dalam bahasa saya nggak tadi? Apalagi periksa Prodia, HbA1c saudara 8. Nah lo, tahu HbA1c nggak?
Kalau Anda nggak tahu, Anda bilang bahwa Anda punya rata-rata 3 bulan gula darahnya tinggi, tahu. Kamu udah diabetes. Begitu orang itu tahu dia diabetes, kalau dia masih mau hidup, berani nggak makan yang manis-manis? Anda akan hindari. Oh ini manis nggak mau. Kalau dulu teh manis. Oh ini kurang manis, betul nggak? Lama-lama Anda mulai belajar minum kopi tanpa gula toh. Betul? Kenapa Anda lakukan itu? Karena Anda takut mati muda. Betul? Anda masih punya tanggung jawab di rumah. Betul? Anda masih mau hidup panjang, mau menikmati hidup. Betul? Karena kesadaran itulah membuat Anda tidak mau makan yang begitu. Hal yang sama. Orang yang setia adalah orang yang ngerti bahwa saya sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Dan saya harus jaga keselamatan ini, tidak boleh sembrono. Kesadaran itu harus ada karena Anda setia terhadap keselamatan itu. Makanya orang bisa tidak berdosa di tengah dunia yang berdosa. Asal saja kita sadar bahwa kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Dan kita harus jaga keselamatan itu. Katakan amin. Bagian terakhir dari khotbah saya. Ciri dari orang yang setia. Mau lihat orang-orang setia ciri-cirinya? Kita akan lihat ciri-ciri orang yang setia itu apa aja. Ready? Yang siap katakan amin. Yang pertama, Anda boleh catat, nggak ada di slide saya. Karena ada beberapa poin yang saya akan sesuaikan dengan waktu yang ada. Yang pertama, kalau Anda mau lihat orang ini setia apa enggak. Orang ini mau memulai sesuatu dari yang kecil dan sederhana. Ciri orang setia, nggak minta yang gede. Yang kecil dikasih dia kerjain. Mau memulai sesuatu dari yang kecil dan sederhana. Itu orang setia. Kekecilan gue maunya yang gede. Maunya gede-gede mulu. Yang kecil aja gak bisa ditanganin apalagi yang gede. Uang 100 juta aja gak bisa dihandle mau 1 M. 1 M aja gak bisa dihandle maunya 1 T. Gimana sih? Setia dalam hal yang kecil. Jadi orang tuh mau dites. Dia mau dites kalau dia punya kesetiaan atau enggak. Kalau dia dikasih yang kecil dalam pekerjaan, dalam pelayanan apa saja. Gulung kabel, beresin kursi. Mau enggak? Enggak, saya maunya pegang mic di depan. Hebat kali kau. Enggak kelas. Itu tanda orang itu enggak setia. Makanya kenapa? Kesetiaan itu dimulai hal yang kecil. Anak saya yang kedua lelaki. Saya tahu dia ada panggilan untuk menjadi pastor. Dari kecil sudah kelihatan tanda-tanda anak ini. Dan setelah dia dewasa, dia juga sadar, sekarang dia juga bilang bahwa dia punya panggilan itu. Saya nggak siapkan tiba-tiba dia di mimbar khotbah. Itu bisnis. Tapi buat saya harus latih kesetiaan anak ini. Sebelum kau naik ke atas. Kalau bisnis lain. Halo? Amin. Saya ngajarin anak saya dari yang kecil. Yus setia dulu ngajar tuh anak sekolah minggu. Coba you handle. Coba kamu jadi asyir dulu. Padahal di gereja saya tahu saya ini gembala sidang senior. Kalau saya mau angkat dia bisa at any time. Kamu masuk dulu situ. Jangan main serta-merta di atas. No, nggak ada cerita begitu. Kesetiaan dimulai dari yang kecil. Kalau yang kecil komplain ngomong besar, yang gede pasti akan hancur. Yang setuju katakan amin. Kesetiaannya pelan tapi pasti lama-lama orang mulai melihat anak ini. Baru sekarang pelan-pelan saya izinkan dia khotbah di hari Minggu. Dan mulai Tuhan angkat dia, bahkan gereja ada 1-2 gereja mengundang dia untuk bicara. Kenapa? Karena mulai kelihatan saudara. Karena kesetiaan, coba bilang setia. Tapi banyak orang maunya perkara besar. Tuhan bilang kalau engkau tidak setia dalam hal yang kecil, siapa yang mau percayakan nama kamu hal yang besar? Halo?
Amin. Kalau Anda kebetulan ada pelayanan di gereja ini, kalau dikasih yang kecil setia bro, sis. Coba tanya lagi sebelah sana, ngerti kamu maksudnya? Jangan bilang gua kok kayaknya gini, kayak gua gak dihargain. Lu gak tahu ya gue di perusahaan apa, terserah you di perusahaan apapun. Di gereja saya ada satu orang yang baru saja dipromosi, saya gak usah sebut departemennya di pemerintahan, menjadi eksekutif direktur di BUMN. Tinggi loh posisinya, baru naik dia. Tapi jadi asir di gereja saya. Saya nggak angkat dia di atas, tidak. Jadi asir dulu, mau nggak? Wah pastor keterlaluan ya, dia udah jadi jabatan direktur, dia lebih tinggi dulu dari yo. Yo dulu direktur di bank, sekarang dia yang milih direktur loh. Karena dia di bagian perbankan. Jadi asir di bawah. Setia itu dari yang kecil bro. Kalau kesetiaannya itu makin hebat, itu yang makin dahsyat orang itu. Coba bilang setia dalam hal yang kecil. Yang kedua, ciri orang setia adalah orang yang tidak mendua hati. Orang setia itu tidak gamang, tahu gamang enggak? Orang ini mau, itu mau, tidak. Alkitab berkata kalau engkau punya dua tuan, engkau bingung, yang satu engkau pasti kasih, yang satu engkau tidak akan kasih. Orang yang setia adalah satu, fokus kepada satu aja. Fokus kepada satu hal, fokus kepada satu pribadi, fokus kepada satu tuan, satu pemimpin, itu aja. Makanya Tuhan berkata, jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang menyerahkan hartamu sendiri bagimu? Mau gak setia? Jangan dua hati. Kalau Anda punya istri ya satu aja. Betul nggak? Kalau Anda punya suami ya satu. Sekarang tuh mesti dua-duanya. Karena yang selingkuh bukan cuma suami loh. Istri juga banyak yang selingkuh. Jadi saudara, kalau Anda yang namanya setia, Anda harus setia, jangan mendua hati. Coba bilang jangan mendua hati. Jadi saudara, itu ciri yang kedua. Saya akan berhenti pada ciri yang ketiga atau keempat ya. Ciri yang ketiga. Orang yang setia adalah orang yang tidak berhenti atau berubah di tengah jalan. Atau di tengah perjalanan, di tengah pelayanan, di tengah tugasnya, enggak berhenti di tengah jalan. Saya suka ketemu ada orang bisa tiba-tiba enggak masuk kerja. Kalau dulu di bank ya. Enggak ada A, enggak ada B. Enggak ada kabar. Ada orang yang kayak gitu. Makanya orang kayak gitu nggak bisa naik. Ada juga orang di gereja, nggak tahu-tahu udah nggak muncul lagi, nggak tahu batang hidungnya kemana, ngilang. Yang saya sering sebut muntaber. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Ngilang gitu. Nggak tahu kemana. Saudara, Alkitab tadi berkata bukan cuma yang dipanggil, bukan cuma yang dipilih, tapi harus yang Kesetiaan saudara diuji waktu masa-masa sulit. Makanya kesetiaan sama komitmen itu selalu gandengan. Mau nggak Anda tetap setia? Saya ceritakan lagi satu kisah. Tiba-tiba saya diingatkan seorang sahabat saya. Bagaimana kesetiaannya membuat dia sampai hari ini. Dia tidak mendua hati, dia tidak berhenti di tengah jalan. Tahun 1998 kalau Anda masih ingat, adalah tahun krisis yang terbesar buat Indonesia, betul? Kerusuhan dan sebagainya. Cerita supaya singkat, dia bekerja sebagai sekretaris pribadi dari bosnya, orang bule, yang punya usaha perkapalan atau pesawat, jual beli pesawat, jual pesawat. Ini bukan airline penerbangan, bukan, tapi jual pesawat. Dan dia bekerja di situ sebagai
asisten dari dia, sekretaris. Nah ketika tahun 1998, perusahaan yang ada di Jakarta mau ditutup. Mau dikonsentrasi hanya di Singapura saja. Mau ditutup Jakarta. Semua sudah di layoff satu-satu. Terus dia bilang, kamu jangan layoff saya. Saya kalau nggak layoff kamu, layoff itu artinya berhenti, PHK. Jangan PHK saya. Kalau saya di PHK, saya nggak PHK kamu, saya nggak bisa bayar kamu. Kamu nggak usah bayar saya akan kerja seperti biasa. Wah hebat juga ya, jarang orang mau begitu kan. Ini seorang wanita, dia tidak cerita sama suaminya. Dia tetap kerja tiap hari, datang on time, pulang juga kalau perlu lembur-lembur, padahal nggak dibayar. Nggak dibayar saudara. Dan dia tetap kerjain setia. Paling bosnya bilang sebulan lu tahan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, tahan terus. Mungkin dia pakai tabungannya. Bosnya akhirnya bilang gini, biar gimana perusahaan ini mesti ditutup. Dan gua akan konsentrasi Singapura. Tapi gua lihat lu punya sikap. Sekarang gua minta, lu ikut gua ke Singapura. Dia bilang, bagaimana dengan suami dan anak-anak saya? Suami, anak-anak ikut, kita urus visanya. Singkat cerita, suami istri keluarga ini pindahlah ke Singapura. Dikasih rumah, apartemen untuk mereka, dekat Orchard Road. Dan Anda tahu Orchard Road itu bukan yang murah. Dan dia mulai kerja. Terus kerja. Sampai hari ini, bosnya banyak mempercayai. Bahkan ketika bosnya mau investasi di negara lain, pakai nama dia. Dan semua aset yang ada dari bosnya ini, bosnya gak punya anak. Saya sampai bilang sama dia, bentar lagi semua aset turun ke kamu. Dia cuma ketawa aja. Kesetiaan. Jangan berhenti di tengah jalan. You never know, Anda tidak pernah tahu. Orang lihat jangka pendek, Tuhan lihat jangka panjang. Bisa katakan amin? Mau setia? Papa saya kasih contoh sama saya. Kesetiaan terhadap kejujuran. Harus setia sama jujur. Yang namanya jujur kamu gak boleh bohong, dia bilang gitu. Itu papa saya loh, padahal belum Kristen tuh. Kadang-kadang orang gak Kristen lebih jujur daripada orang Kristen. Nangkep gak? Terus saya bilang sama papa saya dulu kan saya masih kecil ya. Pak, orang jujur mana bisa hidup sih? Jujur, dia tetap konsisten, dia tetap setia. Dia mau setialah sama istri, sama anak-anak, luar biasa itu. Saya banyak belajar dari ayah saya. Satu ketika, papa saya ini ternyata sewa tanah sekitar hampir 2000 meter di daerah Karet. Yang sekarang itu jadi Menara Batavia, Karet Tengsin. Ada orang Karet di sini? Orang Karet membal-membal itu saudara. Disewa 2000 meter. Buat siapa? Buat keluarganya yang datang dari China. Lalu ketika terjadi yang namanya harga melonjak di sana, itu mau dibebaskan. Bagian tanah ini mau dibebaskan. Pemilik dari tanah ini ditanya mau harga berapa. Udah deal, tapi dia bilang gini, tanah ini sewa loh. Ada penyewanya. Penyewanya mesti dapat bagian loh. Kamu ada gak buktinya kalau dia bayar sewa? Gua gak ada buktinya. Karena penyewa kan asal udah terima bayaran ya udah ya. Lu mesti tanya sama yang nyewa, dia punya gak buktinya. Jadi papa saya ditanya dong. Datang. Bapak saya ditanya, kamu yang penyewa? Iya. Kamu ada buktinya? Papa saya tahu gak jawabnya apa? Ada. Mau dari tahun berapa? Papa saya itu tertib administrasi. Dikasih lihat dari awal sampai habis. Gak bisa apa-apa dia. Akhirnya papa saya dikasih berapa miliar gitu. Bapak saya pulang bilang sama saya gini, sama anak-anaknya. Kamu lihat kejujuran, kesetiaan. Siapa bilang gak ada hasilnya? Di situ kita gak bisa banyak ngomong. Kadang-kadang kita ini lihatnya pendek.
kita nggak pernah tahu bahwa harga diri kita itu lebih berharga dari duit. Halo? Saudara jangan hanya melihat pelacur yang menjual diri. Tahukah saudara ketika kita mengabaikan nilai-nilai kita menjual diri sebenarnya. Cuman beda profesi aja. Sama pelacur. Cuman beda profesi. Paham gak nih? Coba bilang setia. Itulah sebabnya mengapa Bapak Ibu Saudara kita harus belajar setia. Ketika mengerjakan jangan berhenti di tengah jalan, jangan muntaber gitu loh. Selesaikan tuntas sampai habis. Katakan amin. Terakhir yang keempat. Orang yang setia adalah orang yang mudah menundukkan diri dan taat. Gampang untuk nundukkan diri, submit, nunduk diri dan gampang untuk taat. Saya kasih tahu saudara lebih mudah untuk taat daripada menundukkan diri. Kenapa? Karena menundukkan diri sikap hati. Seorang anak kalau disuruh papanya, bersihin ya WC. Nggak mau, bersihin. Papanya bentak, dilakukan sama tuh anak. Taat gak waktu dia kerjakan? Taat, tapi hatinya memberontak ya. Tapi dia taat kerjakan. Hatinya nggak submit, nggak nunduk sama papanya. Kita kadang-kadang merasa kita ini taat. Tapi hati kita tidak bisa menundukkan diri. Penundukan diri adalah satu sikap hati yang mau memposisikan diri kita lebih rendah dari yang lain. Dan mau diarahkan. Orang tidak bisa pernah belajar dengan baik kalau dia tidak punya penundukan diri. Siang hari ini, belajar dari diri kita harus belajar untuk bisa mengendalikan diri. Penundukan diri maksud saya, dan taat. Ayat terakhir dalam poin 4 ini, 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. 2 Korintus 11 ayat ketiga firman Tuhan bilang begini, tetapi aku takut kata Paulus, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Jadi Paulus bilang begini, aku takut kamu jemaat di Korintus, kamu disesatkan pikiranmu dari kesetiaanmu sama Kristus. Jadi gak setia lagi dong. Dan dia pakai perumpamaan atau paralelnya adalah sama seperti Hawa yang diperdaya oleh ular. Harusnya Hawa itu tunduk taat sama Tuhan. Tapi gara-gara setan membuat dia tidak tunduk dan tidak taat sama Tuhan. Sehingga dia keluar dari kesetiaan itu. Paham gak sampai di sini penjelasan saya? Saya ulangi, Paulus bilang, aku tidak mau sampai kamu di pikiranmu disesatkan oleh iblis. Sampai kamu itu tidak setia sama Tuhan, sama Kristus. Sama seperti siapa? Hawa. Yang diperdaya sama iblis sampai akhirnya dia gak setia. Nah kesetiaan dia itu dalam hal apa? Gak menundukkan diri lagi sama Tuhan. Gak lagi saudara taat sama Tuhan. Kenapa? Karena dia mulai dengar bisikan iblis. Pagi hari ini, siang hari ini. Penundukan diri, ketaatan adalah bagian perjalanan orang Kristen yang enggak gampang dilakukan. Dan seringkali justru ini yang menjadi pemberontakan. Di era sekarang yang namanya menundukkan diri dan ketaatan, banyak yang gak mau. Tapi justru itu awal dari kehancuran dalam kehidupan kita orang Kristen. Kita harus belajar untuk punya hati yang mau diajar. Menundukkan diri, taat. Yang percaya katakan amin. Mari saya undang Anda bangkit berdiri. Hari ini aku datang kepadamu Tuhan mempersembahkan jemaatmu ke dalam hadiratmu, ke dalam tanganmu. Pesan firman yang dilepaskan setia, faithfulness, kesetiaan ini. Boleh ada pada setiap kami. Sehingga kami tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen, Kristenan. Berkati umatmu Tuhan, berkati setiap kami. Sehingga apapun Tuhan yang kami terima firman Tuhan pada hari ini. Menyadarkan kepada kami betapa pentingnya kesetiaan itu bagi engkau. Terpuji namamu Bapa. In Jesus name. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. God bless you.
is precious in His eyes. Because of His great love, He gave His only Son, and everything was done so you would come. And nothing you can do can make Him love you more. And nothing that you've done could make Him close the door. Because of His great love, He gave His only Son, and everything was done so you would come. Come to the Father, though your gift is small. Broken hearts, broken lives, He will take them all. The power of the Word, the power of His blood, and everything was done so you would come. Nothing you can do could make Him love you more, and nothing that you've done could make Him close the door. Oh, because of His great love, He gave His only Son, and everything was done so you would come. Come to the Father, though your gift is small. Broken hearts, broken lives, He will take them all. Oh, the power of the Word, the power of His blood, and everything was done so you would come. And to the Father, though your gift is small. Broken hearts, broken lives, He will take them all. Oh, the power of the Word, the power of His blood, and everything was done so you would come. The power of the Word, the power of His blood, everything was done so you would come. Shalom. Masih kurang semangat, boleh saya sapa jemaat sekalian. Shalom. Ada bersuka cita pada siang hari ini, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Kami segenap keluarga besar GKSI Saint Moritz mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Leonidas Samsuri dan firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Dan saya ingin juga menyapa bagi Bapak Ibu jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pada siang hari ini. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pada ibadah siang hari ini? Jika ada, boleh berkenan untuk mengangkat tangan. Ada? Haleluya, semua di gereja ini adalah jemaat-jemaat yang setia. Boleh berikan kemuliaan untuk Tuhan. Baik Bapak Ibu, kini tiba saatnya kita ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita ingin berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dan setiap berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami Tuhan.
Dan kini tiba saatnya kami ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi, dan biar setiap benih yang ditabur dapat tumbuh dan berbuah lebat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap memberi, mari sama-sama katakan amin. Silakan memberi Bapak Ibu, dan Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui kantong kolekta yang telah disampaikan, dan juga Bapak Ibu dapat juga memberikan persembahan melalui digital, yakni QR Code yang terletak di depan kursi Bapak Ibu dan juga melalui layar yang tersedia di depan. Sambil memberikan persembahan, ada beberapa informasi dan pengumuman gereja yang akan saya sampaikan. Untuk yang pertama adalah kabar bahagia dan gembira datang dari Saudara Jefferson Ignacio dan Clara Sandadi yang hari ini melangsungkan Holy Matrimony yang diadakan hari ini jam 11 sampai dengan jam 12.30 di episode Hotel Gading Serpong. Kami segenap keluarga besar GKSI mengucapkan selamat berbahagia. Semoga keluarga ini menjadi keluarga yang tumbuh dan takut akan Tuhan. Selanjutnya kami mengundang wanita-wanita yang dikasihi Tuhan dan para ibu-ibu yang setia terhadap Tuhan untuk hadir dalam ibadah Woman of Wisdom yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024 jam 10 pagi bertempat di gereja ini, Gereja Saint Moritz. Dan pada kesempatan kali ini akan dilayani oleh Pastor Debbie Sugio dengan tema Dare to be Faithful Woman. Sekali lagi saya menghimbau bagi wanita-wanita dikasihi Tuhan untuk mari sama-sama kita hadir dalam ibadah Woman of Wisdom karena kita percaya firman Tuhan berkata, perempuan yang takut akan Tuhan lebih berharga dari permata. Untuk itu mari wanita-wanita yang dikasihi Tuhan, mari datang bersekutu bersama-sama membangun penyembahan Tuhan dan hadir pada ibadah WOW pada tanggal 13 Juni 2024 jam 10 pagi. Dan selanjutnya saya juga mengundang Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan untuk mari sama-sama kita membangun kehidupan kita dengan terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk itu mari sama-sama kita hadir dalam ibadah doa yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 9 pagi bertempat di gereja ini, di Gereja Saint Moritz lantai 18. 2, 3. Ya, berikut ini adalah video Beyond Camp 2024. Dan ini adalah para generasi muda, generasi Yeremia GKSI Saint Moritz. Boleh beri kemuliaan untuk Tuhan. Manusia di dalam keterpurukannya, di dalam kegagalannya, di dalam kejatuhannya, di dalam kesalahannya mungkin malah menjauh dari Tuhan. I sing for you, my King. Come on, lift your voice.
100 orang generasi muda kita mengikuti kegiatan ini. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi boleh kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Luar biasa sekali. Kita terus dukung generasi muda kita, generasi Yeremia yang saat ini sedang berapi-api berkorban untuk terus memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu terus dukung generasi muda kita, terus dukung generasi Yeremia yang akan terus bangkit untuk gereja kita. Amin. Demikian informasi dan pengumuman yang saya sampaikan pada siang hari ini. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini, dan untuk doa syafaat dan juga doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Joni Karenda. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus, karena Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai saat ini. Di dalamnya kami telah menerima kebenaran firman-Mu, mengajarkan kami supaya kami mau setia dalam segala hal. Bukan hanya pendengar firman, tapi kami mau menjadi pelaku firman. Supaya hidup kami berkenan apabila Engkau datang kembali pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Pak Leonardo Samsuri yang sudah menjadi saluran berkat firman-Mu. Berkati kehidupan, pelayanan, keluarga, hikmat, pewahyuan masa kini dipertambahkan. Sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Memberkati seluruh jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir. Tuhan memberkati kehidupan jemaat yang ada. Keluarga mereka iman hikmat ditambahkan. Kesehatan diberkati, usaha pekerjaan diberkati. Yang mengalami sakit oleh bilur Yesus disembuhkan. Mengalami persoalan berikan jalan keluar. Usaha pekerjaan apapun diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berdoa untuk gembala senior, bahkan gembala-gembala satelit yang ada di 6 satelit dan hamba-hamba Tuhan. Para pengurus yang ada diberkati kehidupan mereka. Bahkan pemakaian Tuhan lebih lagi untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa, negara dan pemerintah. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah yang ada di Republik Indonesia. Supaya setiap permasalahan bangsa dapat diatasi, ada jalan keluar. Dan bangsa kami diberkati Tuhan dalam segala bidang. Kami berdoa, kami minta ini di dalam nama Yesus. Menyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Terpuji akan nama-Mu, berkati WL Singer, pemusik, kolektan, penerima tamu asar, multimedia, urapan yang baru Tuhan tetap berikan bagi mereka. Supaya mereka tetap setia dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau kembali ke tempat kami masing-masing. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara yang kekasih.
Arahkan imanmu kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Yesus Kristus. Penghiburan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Maka diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pertumbuhan imanmu, diberkatilah usaha mata pencarianmu, masuk keluarmu dijaga Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima seluruh kepenuhan berkat. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus.